Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Sintong Pardamaian Simanjuntak, Eskom MSI. Saya merupakan dosen pada Universitas Dinamika Bangsa Jambi atau yang disebut dengan UNAMA, Prodi Teknik Informatika dengan nomor induk dosen nasional 1024108702, mengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak 2 dengan kode mata kuliah PRTI 204219. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi teknik informatika dan mahasiswa wajib lulus. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, biasanya diberikan di semester genap. Apapun materi yang saya berikan pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah membedakan pemrograman berorientasi objek dan pemodelan terstruktur. Yang kedua, pemodelan pengembangan sistem. Yang ketiga, rekayasa kebutuhan. Yang keempat, perancangan perangkat lunak atau yang disebut dengan software design. Di sini saya akan membahas DFD, State Traction Diagram atau disebut dengan STD, terus teknik entry relationship. Berikutnya lagi saya juga bahas tentang UML. Nah, yang kelima, konstruksi dan implementasi. Yang keenam, teknik pengujian perangkat lunak. Metode yang saya lakukan dalam pengajaran, yang pertama, delivery. Cara saya dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik ini dapat berupa ceramah, presentasi, demonstrasi, atau metode yang lainnya. Interaksi antara saya sebagai dosen dan peserta didik atau mahasiswa, itu peserta didik melakukan caranya adalah berdiskusi, tanya jawab, bertanya kepada saya, dan kegiatan berkelompok untuk mengerjakan tugas. Untuk penilaian, di sini saya ada 4, kehadiran dan partisipasi 5%. Yang kedua, presentasi, kuis, dan diskusi itu saya masukin 10%. Tugas itu 30%, UTS atau ujian tengah semester 30%, UAS 25%. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak kedua ini, yang pertama adalah CPL 03, menguasai konsep teoritis dalam pengetahuan ilmu komputer atau ilmu informatika dalam mendesain atau mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform. Yang kedua, CPL 04, kemampuan menganalisis personil komputer yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip komputer dan disiplin ilmu yang relevan yang lainnya yang untuk mengidentifikasi solusi. CPL 07 mampu merancang dan mengembangkan dan menganalisis algoritma serta aplikasi berbasis komputing termasuk software engineering. CPL 08 mampu mendesain, mengembangkan dan memanipulasi aplikasi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri. CPMK dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, di sini ada beberapa. CPMK 041 mampu menganalisis personil komputer yang kompleks. CPMK 071 mampu merancang dan mengembangkan algoritma komputasi. CPMK 072
73 mampu menganalisis, menguji, dan mengevaluasi solusi komputasi. CPMK 076 mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah organisasi. CPMK 081 mampu merancang arsitektur dan desain aplikasi multi platform yang responsif dan kompatibel. Berikut ini adalah salah satu contoh bentuk pembelajaran yang saya lakukan untuk mengajar dilakukan di dalam kelas. Oke, selamat siang semuanya. Nah, kita hari ini belajar tentang use case. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang DFD, terus pengertian dari garis besar pemodelan pengembangan sistem dan semacamnya. Nah, sekarang di use case ini ada yang pernah buat nggak use case? Ada yang pernah? Buatnya di mana? Tentang apa? Oke, berarti ada mata kuliahnya. Mata kuliah apa? Oh ya, RPL pertama ya. Oke, nah jadi di RPL 2 saya akan beratkan Anda adalah tugas kelompok sebenarnya. Tapi saya agak sedikit mengulang materinya. Ya, supaya refresh lagi nih ya yang diajarin di rekayasa perangkat lunak pertama ya. Nah, sekarang tujuan dari use case. Pertama, memetakan kebutuhan sistem. Jadi kalau kita buat sistem, kita harus ada pemetaannya. Nah, jadi dalam use case ini, apa yang pemetaannya? Antara interaksi use case dan aktor. Ya, use case itu yang ada di dalam sistem. Nah, yang kedua, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Jadi interaksinya gimana sih? Ya, antara aktor dengan sistem. Nah, yang ketiga, mengetahui kebutuhan di luar sistem. Ya, apa kebutuhan yang di luar sistem yang Anda tanamkan seperti itu. Nah, selanjutnya karakteristik dari use case. Nah, jadi yang pertama adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor yang tadi saya bilang. Yang kedua, use case diprakasari oleh aktor dan mungkin melibatkan aktor yang lain. Ya, apakah nanti misal kamu ngerjakan tugas dari saya yang di IFD kemarin tentang penjualan tiket pesawat. Nah, aktornya siapa aja? Nah, itu yang berinteraksi. Ya. Nah, sudah itu yang ketiga, use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi dan atau use case yang lainnya yang nilainya disisipkan. Jadi ada namanya karakter tambahan, sifat tambahan dari antara use case dengan use case yang lain atau dari aktor dengan aktor yang lain. Nah, terus yang keempat, use case memiliki objek use case yang disebut dengan skenario. Jadi kalau di dunia film kan ada skenarionya. Nah, di sistem juga harus ada prosedurnya gimana menggunakan sistem tersebut. Ya. Nah, oke. Kita lanjut. Konsep utamanya ada 4. Ada aktor, use case, subjek, dan association. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, komponen use case diagram pertama adalah simbol. Ya, simbolnya aktor. Jangan ya kayak kakak tingkat Anda buat aktor, gambarnya ada smile di sini. Ya, jangan.
Ya, kalau kurus terus jadi gemuk boleh ya, tapi jangan pakai karakter smile ya, seperti itu ya, sesuai dengan yang ada di jurnal Anda nanti ya, kalau misalkan tugas akhir. Aktor apa? Mewakili peran orang sistem yang lainnya atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, kalau di DFD namanya apa? Entitas di luar sistem. Ya, tugas sebelumnya kan sudah buat tuh DFD ya. Nah, jadi aktor dengan entitas di DFD itu hampir sama. Ya. Nah, sudah itu yang lingkaran lonjong ini namanya use case, ya. Abstrak dan interaksi antara sistem dan aktor. Lanjut lagi. Nah, di sini kalau untuk aliran sifat dari luar sistem ke sistem, dari luar sistem ke sistem, terus dari aktor ke aktor, itu ada macam-macam garis ya. Di sini pertama garis biasa, itu disebut dengan association, abstrak dari penghubung antara aktor dengan use case. Terus berikutnya lagi generalisasi, ada panahnya, beda ya. Ada yang tidak ada panah, ada yang panah. Nah, ini nanti kamu jangan taruhnya jangan salah. Ya. Generalisasi tariknya dari aktor ke use case. Ya, belum ada pernah kejadian kayak gitu. Ya. Nah, generasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Ya, jadi harus ada namanya partisipasi atau spesialisasi dari aktor ke aktor yang lain. Terus yang berikutnya include. Nah, ini include dengan extend, garisnya sama putus-putus. Ya, garisnya sama putus-putus. Tapi yang membedakan cuma tulisannya aja. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case yang lain. Jadi kalau satu use case ada garis include, ke use case yang lain harus jalan itu antara use case pertama dengan use case kedua. Terus extend apa? Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya. Jadi tambahan, bisa dipakai, bisa tidak. Itu extend. Nah, terus ada yang kotak kayak gini. Nah, nanti di dalamnya ada lingkaran-lingkaran use case. Itu namanya notasi, berarti batasan dari sistem. Ya. Sudah itu ada catatan ini. Dari garis-garis itu ada catatan, misal. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh dari use case diagram. Pertama, kalau kamu mau buat use case, harus buat aktor dulu. Contoh di sini saya buat e-commerce ya, e-commerce sederhana lah. Kalau e-commerce sederhana harus ada pembeli dan penjual. Ya. Nah, kalau ditambah kira-kira apa? Ada yang bisa nyebutin enggak? Use case sederhana dari e-commerce. Apa? Admin boleh. Ya, ada lagi yang lain. E-commerce ngirim barang. Siapa yang? Apa? Kurir boleh juga. Kalau memang kita tokonya ada kurir sendiri, bisa. Ya, jadi itulah yang dinamakan aktor. Nah, sudah itu baru use case-nya. Kamu harus bikin kotak kayak gini. Ini adalah sistemnya. Apa? E-commerce sederhana. Ya, mungkin kelas yang lain ada perpustakaan, kemarin yang buat DFD, nanti buat perpustakaan tentang use case-nya. Ya. Nah, jadi di sini ada pilih barang, bayar barang, dan kirim barang. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu baru satukan aktor dengan use case-nya. Pembeli ngapain ini? Nah, ini garis tadi apa? Association, ya. Jadi pembeli pilih barang dengan bayar barang. Penjual
dia apa? Bayar, dia dapat menerima, jangan dia bayar juga, ya. Nanti duitnya kemana kalau dua-duanya bayar, ya. Nah, sudah itu baru kirim barang. Jadi ini sifatnya nanti penjual itu menerima bayaran, ya, seperti itu. Nah, terus hubungan use case dengan use case yang lain. Ada 3 hubungan use case dengan use case yang lain. Pertama adalah include. Yang kedua extend. Yang ketiga generalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke include. Include adalah penyisipan perilaku suatu use case dengan use case yang lain, ya. Nah, sekarang coba lihat ini. Staf penjualan kirim barang, ya. Jadi use case-nya kirim barang. Terus ada include. Jadi dia harus pilih jasa kirim. Ya, jasa kirim kan biasanya apa? Apa aja? JNT. Terus? Nah, ya boleh. Terus kalau di dalamnya ada paket tak biasanya? Pilihannya apa? Yang regular, ya dah. Terus satu lagi apa? Hemat. Terus kalau mau cepat apa biasanya? Ekspres, ya. Nah, jadi dia langsung pilihan di situ. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini, ya, include-nya staf penjualan pesan barang, batalkan barang. Dua-duanya harus include. Apa maksudnya? Harus minta persetujuan dari atasan atau pimpinannya, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada extend. Apa? Memperluas perilaku suatu use case dengan use case yang lain. Contoh di sini sama kayak tadi. Cuma saya balik nih. Sekarang extend. Berarti apa? Bisa dia pilih jasa kirim atau enggak. Kalau enggak berarti regular. Berarti harus ada tambahan di sini. Kalau mau kondisinya mintanya ekspres, koma apa? Paket hemat. Ya, tapi kalau dia tidak milih sama sekali, berarti paketnya normal. Berarti ini sifatnya tidak harus extend, itu ya. Nah, sekarang generalisasi. Ya, generalisasi adalah hubungan antara di mana suatu elemen yang lebih khusus mewarisi sifat dan perilaku dari elemen yang lebih umum. Contoh kayak gini. Manajer dengan staf lihat laporan, ya buat aja garis satu kayak gini. Bisa. Apa dia? Nah, ini namanya tadi generalisasi yang tadi kita bahas. Ya, apa? Lihat laporan bulanan, satunya lagi tahunan. Nah, daripada kamu buat kayak gini banyak garis, ya, tumbur-tumburan, silang-silangan, lebih bagus buatnya seperti ini. Nah, lanjut. Nah, di sini adalah pelanggan dan pelanggan premium. Ada 2. Nah, ini silang-silang nih. Kalau mau dibuat kayak gini jadinya generalisasi antara aktor pelanggan dengan pelanggan premium. Apa? Pelanggan yaitu kemampuan tambahan dalam menggunakan fungsionalitas sistem. Jadi kalau dia pelanggan premium, ya, dia bisa tukar poin. Tapi dia sifatnya kayak pelanggan biasa. Apa? Beli barang bisa, pesan barang bisa. Itu ya. Oke. Nah, sekarang di sini contoh nasabah. Nasabah enggak boleh buat kayak gini. Ada enggak kasir bisa nyetor duit dewe? Enggak bisa. Dimasukinnya ke rekening pribadinya dewe 10 juta. Duitnya enggak dimasukin ke bank. Rugi nanti banknya. Jadi enggak boleh kayak gini generalisasinya. Jadinya kayak gini buatnya. Nih, satu aktornya ada nasabah, satunya lagi ada staf keuangan. Jadi nasabah harus sifatnya jadi pengguna. Staf keuangan harus pengguna. Jadi harus dilayani oleh orang lain untuk apa? Store uang dengan tarik uang.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari yang pembahasan tadi saya ingin tanya, dari garis dari aktor ke use case bisa nggak Pak? Dari aktor ke use case Untuk garis extend ke include tidak boleh ya. Jadi include dengan extend itu hanya dari use case ke use case. Paham ya? Jadi yang ada cuma generalisasi atau association gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Saya Pak. Ya? Kalau di garis include extend itu semuanya harus ada kondisinya Pak? Tidak harus semua. Jadi bagusnya itu extend condition itu di extend. Ya, kalau include kan harus. Jadi ini sifatnya conditionnya hanya sifatnya di extend. Oke. Setelah sesi pertanyaan, selanjutnya masuk ke sesi tugas kelompok, di mana saya memberikan tugas untuk membuat use case diagram. Nah, dalam membuat use case diagram, tugas kelompoknya ini, siswa itu melanjutkan sistem informasi yang telah dipilih dalam tugas DFD sebelumnya. Nah, jadi siswa kan sudah tahu nih sistem informasi apa yang mau dikerjakan untuk use case diagram. Setelah itu, mahasiswa menganalisis dalam pembuatan use case. Selanjutnya, mahasiswa membuat rancangan dan membuat use case-nya dalam aplikasi. Nah, dalam aplikasi toolnya itu mahasiswa bisa memilih apakah dia ada aplikasi Microsoft Visio atau aplikasi yang ada di web seperti draw.io atau semacamnya. Nah, setelah dia merancang dalam aplikasi tool yang telah dia pilih, mahasiswa mempresentasikan hasil kelompok melalui sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Nah, di sini juga saya akan memberikan masukan atau koreksi apa yang telah dikerjakan mahasiswa itu dalam membuat use case diagram. Oke, jadi pertemuan hari ini karena Anda sudah presentasi semua, jadi use case itu sangat penting dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak. Atau kamu mau tugas akhir nih, ya kan, menggambarkan sistem kamu, ya harus menggambarkan antara luar sistem dengan yang di dalam sistemnya. Itulah use case. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.